Sehingga dia Anda pernah berkesimpulan survei? seperti itu. Ya pernah lah. Saya nih wakil rakyat. Ya dipilih, pasti lewat survei, Pak. Yang Kita survei juga Anda survei juga. sendiri? Enggak, kita nyewa lembaga survei. Oh, nyawa. Tapi kita paham. Oh, Enggak, nyawa kita paham. juga. Mbak Nana gini ya. Jadi bukan Anda sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda Oh paham iya, kan? DPR paham segala Ya bukan hal. Anda aja Kita yang tahu paham. DPR paham segala hal. Mbak Nana. Baik, Prof. Emil silahkan Jangan tanggapan seolah-olah Anda. Anda yang paham. Jadi yang menjadi soal Bung adalah ya, ada credibility gap. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Ya iyalah. Ada buku Bung, Jangan, enggak, Prof nanya saya terpilih bebas Betul korupsi dah. atau tidak. Saya yakin. ada laporan demokrasi for Jangan sale. digilirkan. Tunggu Anda dulu, bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan Tunggu- salah. tunggu dulu. Sekarang Demokrasi Anda for menilai sale. DPR. Bentar, kita dengarkan. Kasih contoh, Pak, ke yang generasi muda kita, Pak. Oke. Bernegara dengan baik, Kita dengarkan. beradab dengan baik, Oke. beretika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan Kasih. secara baik. Silakan. Supporternya supporter apa ini? Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam demokrasi kita ada laporan, bahwa ada buku namanya Tapi jangan Demo- Sebentar. Dengar dulu. Ih, jangan digeneralisir. Ya. Oke. Demokrasi for sale ya, dan seluruh yang terjadi penangkapan dari KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi Bung bangga saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana Bung dapat uang? Kalau saya bisa, Pak. Berhasil dan tidak berhasilnya KPK, Prof, yang tahu kami. Kenapa begitu, Prof? Begitu 2015 dia kepilih, dia buat grand design. Dia buat roadmap, isinya janji-janji apa yang harus dia kerjakan. Publik ini nggak tahu, publik ini terhipnotis dengan OTT, ya, seolah-olah itu hebat. Padahal janji-janjinya KPK itu banyak sekali di hadapan DPR yang sama sekali kita katakan 10% pun belum tercapai hingga saat ini. Ini pertama ya, Prof. Apa semua ketua partai yang masuk penjara? Iya. Apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Ya, itu sebagian kecil, Prof. Prof, inilah, Prof. Dengan segala hormat saya sama Profesor bacalah ya tugas fungsi kewenangan KPK. Tidak hanya melakukan penindakan, Tapi bagaimana pencegahannya, hukum telah dijatuhkan. bagaimana penindakannya, bagaimana juga supervisi, monitoring dan Baik. koordinasi ini kan tidak dikerjakan, Prof. Itu yang pertama, Prof. Tolong jangan dibantah dulu, Prof. Oke, kita dengarkan dulu, Prof. Kemudian yang kedua, Prof, ya, saya ingin katakan, kenapa kami misalnya buat Dewan Pengawas? Saya ingin sampaikan nih, ya, Prof, biar Prof juga jelas, Prof. Kita bicara hukum sama ahli hukum, bicara hukum pidana korupsi sama ahli pidana korupsi. Bukan saya mendiskreditkan, Prof. Saya kan katakan begini, biar nggak ada yang kayak begini, Prof. Berita acara sita rampas, ya, emas batangan diambil seolah-olah title KPK, ya, kemudian uang dirampas, tapi ternyata nggak masuk ke kas negara. Ini gunanya Dewan Pengawas. Itu ada buktinya. Di sini. Ini ya buktinya. Ya, kemana uang itu? Ya, ini Siapa memang madu. Anda menunjukkan bukti Ya. Anda nunjuk ke siapa? Anda Ini nunjuk penonton sini saya. kalau nggak diri. Sebentar. Saya yang Ya. berhak memanggil orang Mas untuk naik ke panggung saya. Ya. Tunggu dulu di situ, Bapak. Saya akan Kasih cek lihat dulu Anda ini siapa. buktinya. Karena tidak bisa sembarangan orang masuk TV. Kemudian Saya akan cek ya, Anda siapa. Silakan bicara dilanjutkan. KPK Gadungan, ternyata pada saat pemeriksaan itu, Prof, semua orang dipanggilin. Kamu mau dipanggil apa nggak dipanggil? Kalau nggak dipanggil, kamu serahin nih harta-harta kamu. Ya. Tiba-tiba begitu ketahuan dan ketangkap, dibilang itu KPK Gadungan. Padahal bukan KPK Gadungan. Namanya mau saya sebutin, ada semua. Ini, Prof. Ya. Nah, Prof, orang Sumatera Barat, saya buktikan lagi. Ini ada kasus 6 triliun. Ya. Dana bencana. Kemudian juga masalah KONI. Ya, Prof, ya. Kemudian masalah pasar. Ya. Enggak pernah diangkat. Kenapa? Dicek lagi apakah ada serah terima penyerahan kebun sawit. Ya, motor-motor besar. Siapa yang menerimanya, tanyakan sama beliau. Oke. Ya. Boleh, Ingin boleh. saya katakan inilah yang ingin kita coba. Kita hargai Ya. capaian-capaian KPK, Baik, Prof. baik, Tapi bergantian kita tidak bicaranya. boleh menutup mata kalau memang harus ada pembenahan terkait dengan KPK. Saya tahu nggak, Prof? merespon sedikit, Bung. Siapa pelakunya? Begini Bung, di dalam aturan undang-undang KPK Ah. ada kewajiban menyampaikan laporan
Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof, tahu Tiap nggak? tahun dia menyampaikan Mana, laporan. Prof? Prof, saya di DPR, Pak Prof. Nana. Nggak Ya. boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Oke. Mana? Oke. Prof, sesat. Mbak Nana, Ini namanya sesat. alasan menariknya kan begini, KPK butuh dewan Sesat, Prof. pengawas. Bentar, Tarik kita dulu, dengarkan, kita dengarkan. Sehingga kemudian karena kerja KPK bermasalah itu disebabkan Bukan, kamu tahu apa diperlukan lagi? Oke, dewan bentar, kita pengawas, dengarkan. ya. Ini bukan di DPR, Jadi- di sini semua jadi- orang menghargai pembicaraan. Itu Jadi- kamu tahu apa lagi? jadi- Sebentar, Jadi Bung sesat, Arteria, ya. sebentar. KPK kerja bermasalah. Saya nggak mau Banyak ada yang- ruang Bung untuk Arteria, penyesatan. sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika tadi Anda berbicara, semua orang Enggak, mendengarkan. kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya Betapa warga terhormatnya negara kamu. Indonesia. Ya. Sebentar. Saya Jangan bicara warga rakyat. negara Kamu Indonesia. ikut pemilu dulu. Saya Ikut pemilu warga dulu. Baik. Indonesia. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Anda Indonesia. dengarkan juga. Oke. Ya. Jangan bicara wakil rakyat kamu. Jadi Mbak Ya. Nana Rakyat alasannya yang mana? KPK Bang Arteria, bermasalah ubah kinerjanya. kalimatmu. Oleh karena Sopan itu sedikit. butuh dewan pengawas. Emang DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada dewan pengawasnya? Setiap tahun, Bang, itu, Bang. setiap tahun, prolegnas tidak pernah Aduh. terpenuhi. Ini ahli Setiap tata tahun. negara nggak Tidak belajar. pernah 10% pun prolegnas Ahli tata dipenuhi. negara apa kamu? Tetapi tidak pernah KPK itu diawasi dan tidak pernah ada rencana pembubarannya. Oke. Kita mendukung KPK karena sederhana. Karena KPK selalu ingin dimatikan oleh para politisi dan kita yakin KPK sudah di jalur yang benar. Karena apa? Sederhana. Oke. Sejarah menyatakan begitu. Begitu sayangnya orang Minang untuk pada Soekarno. Tapi kenapa tahun 50-an tiba-tiba orang Minang itu melawan Soekarno? Bukan melawan Soekarno sebenarnya, mengoreksi Soekarno yang memasukkan komunis ke dalam pemerintahan. Itu dianggap menyimpang dari Pancasila gitu. Jadi kita harus bedakan antara praktek, antara Pancasila sesuatu yang sudah ideal, yang sudah kita terima, dengan pelaksanaan Pancasila. Itu faktor sejarahnya. Ya. Nah, jadi kenapa akhirnya reaksi masyarakat Minang itu tidak menerima Partai Soekarno gitu. Karena mereka marah itu. Ya, PNI tidak terima. Pemilu 55, PNI itu di secara nasional 22%, Masumi 21%, NU 18%, PKI 16%, nomor 4. Masumi beda 1% tapi kursinya di parlemen sama. Di Sumatera Tengah, waktu itu Sumatera Tengah, dapil waktu pemilu 55 itu ada 15 dapil, tapi hanya 14 yang bisa pemilihan karena Irian Barat masih diduduki Belanda. Dari 14 daerah pemilihan itu, Masumi itu menang di 10 daerah pemilihan. Karena itu Masumi itu kalau menurut Yusril Iza Mahendra, terlepas dari dia apa ideologinya, partai yang paling menasional. Karena PNI hanya menang di 2 dapil. Ini Anda Tria tuh pelajari sejarah. Hanya di Jawa Tengah dan Sunda kecil. Iya kan, NU menang di Jawa Timur. Jadi Masumi itu adalah partai yang nasional. Nah, mundur Bung Hatta dari wakil presiden juga karena sudah ada perbedaan pendapat dengan Bung Karno. Iya kan? Nah, di Sumatera Barat, PNI hanya dapat 1%. Dan itu mungkin partai nomor belasan. Karena waktu itu 130 partai peserta pemilu 55 itu. Nomor 1 itu Masumi, ya 49%, nomor 2 Perti, 28%. Nomor 3 itu PKI di Sumatera Barat, 7%. Memang 7%, tapi dia nomor 3. Masumi bisa mengantarkan 1 wakil, ini masih kakek nih sama Atria Dahlan ini. Namanya Bakhtarudin. Dalam 1 keluarga di Minangkabau itu bisa lahir berbagai aliran politik. Dia masih ada garis keturunannya dengan Rasuna Said. Masumi, Atria Dahlan ini mamanya itu Bakhtarudin, kakeknya itu. Bakhtarudin itu pendiri PKI Sumatera Barat dan anggota konstituante setelah